Ngukur detak jantung aja pakai smartband. Pakai TWS lah. Halo semuanya, balik lagi bersama dengan saya Ivan dari MyTech Audio. Dan yes, TWS ini bisa ngukur detak jantung kalian. Anchor Liberty 4 ini baru aja di launching secara resmi di Indonesia oleh Anchor Indonesia di harga waktu promo kapan lalu saya beli di harga 1,8 juta rupiah. Sama seperti produk-produk Anchor lainnya, ini dilengkapi dengan garansi resmi Anchor Indonesia selama 18 bulan. Harga 1,8 tentunya udah termasuk range premium untuk sebuah TWS Anchor ya. Ini kisaran harga yang mirip-mirip dengan harga 2 TWS Jepang yang saya review sebelum ini, Sony Link-Buds S dan Technics AZ60. Tapi kalau soal presentasi, unboxing experience, nggak perlu ditanya lah mana yang lebih wah di antara 3 TWS ini. Jelas Anchor Liberty 4 tentunya. Cukup ngingetin saya sama pengalaman unboxingnya Anchor Liberty 3 Pro dulu. Mulai dari pilihan material kertas bungkus boxnya dan penataan isinya. Begitu dibuka, langsung kelihatan ada 3 set ear tip silikon dan TWS serta charging case-nya. Seperti biasa, di dalam sela-sela boxnya tersembunyi kertas panduan dan kabel charger USB-C ke USB-A untuk nge-charge charging case dari Anchor Liberty 4 ini. Yang saya suka, kabelnya ini panjang ya, nggak pelit seperti kabel TWS Sony yang biasanya pendek-pendek. Dan seperti Anchor Liberty R2 Pro, salah satu mantan terindahnya Bro Arjun, charging case-nya Liberty 4 ini udah tipikal sliding atau geser. Jadi sekarang mari kita mulai reviewnya. Cus! Dimulai dari desainnya dulu. Di sini saya ambil yang varian warna putih dengan sedikit aksen atau kesan warna silver. Buat kalian yang nggak suka warna putih, disediakan juga warna hitam dan warna biru muda. Sementara charging case-nya sendiri terbuat dari plastik dengan sedikit ada pattern coating, mirip sama material yang kita temuin di charging case-nya Anchor Space A40. Ada logo Soundcore di bagian atas, garis indikator LED di bagian depan, dan port USB-C di bagian belakang. Plus, ada support wireless charging, seperti halnya Anchor Space A40. Overall untuk harga 1,9 juta, saya rasa materialnya masih cukup oke lah. Begitu dibuka, ada TWS-nya yang bertipe stem alias ada tangkainya, jadi nggak perlu terkejut juga ya kalau banyak yang merasa ini merupakan seri penerus dari Anchor Liberty R2 Pro. Materialnya juga tentunya dari plastik. Fittingnya sendiri ketika saya pakai sehari-hari sebenarnya cukup nyaman, tapi ketika saya pakai buat olahraga, nah disinilah love and hate relationship saya dengan TWS tipe stem dimulai. Karena ketika saya pakai buat lari atau jogging, setiap 10 menit sekali, TWS-nya berasa agak sedikit longgar. Dan saya harus agak lebih tekan lagi TWS-nya ke dalam. Kalau saya paksain lanjutin olahraganya dengan keadaan TWS agak sedikit longgar di telinga saya, TWS ini nggak akan sampai terpental atau keluar dari telinga saya kok. Hanya aja karena fitnya sedikit lebih longgar di sini, bassnya bakal berkurang kuantitasnya. Karena fittingnya sudah nggak sedalam normalnya, nggak sedalam biasanya. Tapi lagi, fit itu subjektif. Saya yakin kok, buat kalian yang udah terbiasa memakai TWS tipe stem dan nyaman-nyaman aja, sebagian besar dari kalian bakal nyaman juga menggunakan TWS Anchor Liberty 4 ini. Harusnya nggak ada masalah lah sama fitnya. BTW untuk pengoperasian stemnya di sini, kita nggak pakai touch control ya. Di sini kita pakai squeeze, jadi diapit gini. Cik gitu. Bisa squeeze 1 kali, 2 kali, 3 kali, mirip seperti yang ada di Apple AirPods Pro. Dan semua fungsi mekanismenya hingga bahkan tingkat kekuatan dari squeeze-nya bisa di custom, bisa diatur di aplikasinya Soundcore. Tapi karena nggak ada squeeze tahan, berarti cuma ada 3 opsi squeeze dan otomatis bakal ada yang mesti dikorbanin salah satu, antara volume control atau play pause, next track, previous track, atau ganti-ganti mode ambient sound. Tapi untungnya sejauh pemakaian saya selama ini, squeeze-nya cukup responsif dan saya nggak ada komplain sama sekali. Oke sekarang, untuk tahu fitur-fitur lainnya, kita langsung aja masuk ke app-nya Soundcore. Di sini, begitu kita buka, kita bisa lihat level baterai dari charging case maupun kedua TWS-nya. Lalu kita bisa pindah-pindah dari mode ANC, transparency mode, dan mode normal secara manual. Mode ANC-nya bisa kita atur mau secara manual atau kita set ke adaptive, di mana TWS-nya akan menyesuaikan kekuatan ANC dengan kondisi noise sekitar. Kalau noise-nya lagi banyak, rame, maka ANC-nya akan diset ke strong secara otomatis.
Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka atur kekuatan ANC-nya secara manual. Ketika di kondisi banyak noise frekuensi rendah, seperti gaung suara mesin mobil atau pesawat, saya akan set ANC-nya ke level strong. Tapi menariknya, begitu saya berada di kondisi di mana lebih banyak noise mid frekuensi, seperti suara orang ngobrol di cafe yang cukup ramai katakanlah, saya lebih suka set ANC-nya ke level moderate daripada level strong. Karena di sini mode ANC strongnya terlalu fokus di low frekuensi, sampai ngebiarin noise upper mid dan high frekuensi lolos. Dan ini mungkin juga karena level moderate lebih ngandalin passive noise isolation, yang mana seringkali memang lebih efektif untuk menangkal mid frekuensi noise. Dan sekalipun sudah dipakai di mode noise cancelling terbaiknya sekalipun, entah kenapa di pemakaian saya, ANC dari Liberty 4 ini masih agak kalah kedap dari ANC-nya Anker Space A40. Terutama di kondisi banyak mid frequency noise teman-teman, seperti kondisi cafe yang rame tadi. Saya nggak tahu ya kenapa, mungkin karena fittingnya dari Anker Space A40 ini lebih plug, lebih masuk lagi ke dalam dibandingkan Anker Liberty 4. Dan di sini ketika saya ngetes ganti-gantian, saya sudah pastikan ngetes Anker Liberty 4 ini dengan fit yang saya dorong ke dalam, yang paling seal-nya paling dapet di sini. So ya, kalau dari pengalaman saya pakai Liberty 4 ini, kualitas ANC-nya masih agak kalah kedap dari Anker Space A40 yang harganya lebih murah di sini. Dan otomatis tentu ini juga berarti ANC Liberty 4 nggak sekedap ANC-nya Sony Link-Buds S dan Technics AZ60 yang harganya lumayan mirip-mirip. Begitu juga di mode transparency mode-nya. Nggak peduli mau ketika saya fokus ke suara orang sekitar dengan aktifin vocal mode atau di keadaan fully transparent, saya rasa transparency mode-nya masih terdengar cukup robotik dan berasa cukup ada white noise di background-nya. Dan menariknya nih, waktu saya bandingin sama transparency mode-nya Anker Space A40, white noise di Space A40 jauh lebih minim. Dan overall transparency mode-nya masih lebih natural. Padahal lagi, Space A40 ini lebih murah daripada Anker Liberty 4. Dan kalau dibandingin sama Sony Link-Buds S, saya rasa juga transparency mode-nya Sony Link-Buds S masih lebih clear, lebih jelas. Meskipun juga masih robotik. Masih ada kesan robotik dan ada white noise-nya. Tapi ketika saya pakai buat ngobrol, transparency mode di Sony Link-Buds S masih lebih jelas lah. Suara orang-orang ngobrol ini berasa lebih jelas daripada di transparency mode-nya Anker Liberty 4. Berikutnya kita masuk ke fitur sound effect buat aktifin kodek LDAC. Lalu bisa kita atur juga berbagai mode audio yang nanti akan saya bahas di segmen audio secara terpisah ya teman-teman. Sekarang kita lanjut dulu lah ke fitur unik dari TWS ini, yakni adanya sensor detak jantung di TWS ini. Ya, kalian nggak salah dengar. TWS sekarang punya fitur pengecek detak jantung secara real time dan bahkan pengukur stress level. Liberty 4 ini cukup bisa ya menggantikan smartband atau smartwatch kita untuk sekedar melakukan monitoring detak jantung dan berapa banyak kalori yang terbakar selama olahraga. Berikut juga report hariannya atau mingguan atau 1 bulannya. Tapi sayangnya nggak seperti smartband atau smartwatch yang bisa memonitor banyak jenis olahraga. Dengan Liberty 4 ini dia cuma bisa memonitor olahraga lari aja. Lari doang. Lalu yang nggak kalah menarik, TWS ini punya fitur head tracking untuk memonitor posisi kepala kita. Sehingga di sini kita bisa lihat bagaimana posisi kemiringan leher atau kepala kita secara real time. Dan kalau kepala kita sudah mulai nunduk lebih dari 30 derajat selama 5 menit, TWS-nya bisa ngingetin kita untuk segera memperbaiki postur kepala kita ini supaya nggak bungkuk. Wow, saya baru pertama kali nemuin fitur TWS yang seperti ini. Lalu disediain juga fitur wind noise reduction alias peredaman noise angin yang di sini menurut saya bekerja secara sangat baik ketika berada di mode ANC maupun transparency mode. Ketika saya pakai TWS ini sambil lari di kondisi berangin, hanya ada sedikit noise angin aja yang berasa atau mengganggu masuk ke mikrofon dari TWS ini. Mungkin ini salah satu wind noise reduction terbaik yang pernah saya coba di suatu TWS. Good job, Anker. Buat yang insecure sama fitnya, kalian bisa tes sendiri. Apakah fitnya udah oke atau belum? Lalu ada fitur wear detection atau in-ear detection kalau Anker bilangnya untuk auto nge-pause media yang lagi kalian play begitu kalian ngelepasin salah satu atau kedua TWS dari telinga kalian. Dan fitur ini yang saya sangat sayangkan absen di Technics AZ60. Next, ada fitur dual connection atau connect kedua perangkat secara bersamaan. Tapi sayangnya,
kita mesti korbanin kodek LDAC di sini. Otomatis kodeknya bakal pindah ke SBC atau AAC. Dan tentu dengan multi-point connection ini, kalau mau pindah antar perangkat, kita harus pause dulu media di perangkat pertama, baru bisa pindah ngeplay media di perangkat yang kedua. Lalu juga saya nyadar, ketika saya aktifin fitur multi-point connection di aplikasi Soundcore untuk Anchor Liberty 4 ini, kan TWS-nya bakal restart dulu ya. Nah, durasi restart dari TWS-nya ini, saya nyadar nggak secepat durasi restartnya Sony Link-Buds S ketika saya switch ke multi-point connection-nya di sini. Jadi kalau Liberty 4 ini butuh waktu sekitar 2-3 detik untuk restart, Sony Link-Buds S cuma butuh waktu sekitar 1 detik aja, teman-teman. Cukup cepet di sini. Dan dengan Sony Link-Buds S maupun Technics AZ60, kalian bisa pakai fitur multi-point connection dan kodek LDAC secara bersamaan. Dan BTW, Anchor Liberty 4 ini bisa kalian pakai salah satu TWS aja. Mau kanan doang atau kiri doang, nggak masalah. Lalu ada juga fitur auto power off kalau TWS-nya lagi nggak dipakai atau udah disconnect selama sekian menit. Fitur ini saya rasa cukup oke buat ngehemat baterai. Dan tentu kita bisa update firmware-nya via aplikasinya di sini. Dan sejak pertama kali keluar dari box, TWS ini sudah mengalami update firmware sebanyak 2 kali. Ketika pertama kali keluar dari box, TWS ini nggak support kodek LDAC, teman-teman. Harus diupdate dulu. Oke, sebelum ke audio, kita bahas dulu fitur-fitur lainnya. Pertama-tama, ketahanan air sudah IPX4, yang berarti sudah tahan cipratan air dari segala arah dan aman dari keringat ketika dipakai buat olahraga. Bluetooth-nya udah pakai Bluetooth 5,3 dengan delay audio video yang cukup aman ketika saya tes. Bahkan ketika saya pakai buat nembak-nembak di aplikasi Gunshot, TWS ini salah satu yang paling minim delay di antara TWS-TWS yang pernah saya tes selama ini. Tapi lagi, saya bukan gamer. Dan kalau ada satu-satunya keadaan yang saya merasa delaynya ini cukup agak berasa ya kadang, hanya ketika dipakai buat nonton YouTube di Android. Kadang ada sedikit lip sync delay. Sedangkan untuk ketahanan baterainya diklaim oleh Anchor bisa kasih playtime music selama 9 jam non-stop. Tapi nggak tahu, ini di mode ANC on kah atau LDAC-nya aktif kah? Dan seperti biasa ketika saya tes di volume 50% dengan kondisi ANC on atau off, LDAC on atau off, dan berbagai variasi variabel tes baterai lainnya, hasilnya saya tampilin di layar, teman-teman. Silahkan kalian cek sendiri. Tapi overall baterainya sangat solid seperti yang bisa kita expect dari TWS Anchor. Tapi sedikit catatan di sini, teman-teman, kalau volume 50% di Anchor Liberty 4 ini nggak sekencang volume 50% di Sony XM4 saya. Sebagai perbandingan. Oke, kalau gitu gimana dengan call quality-nya? Kita langsung aja tes kemampuan call dari TWS1 ini. Kita langsung pergi keluar, teman-teman. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini, teman-teman, saya sudah berada di tempat saya seperti biasa. Ketika saya ngetes kemampuan call dari satu TWS, tempat yang sama ya. Di luar sana ada jalan raya dengan banyak kendaraan lalu lalang. Di sebelah sana ada banyak orang ngobrol. Ya, ini situasi tempat yang cukup ramai ya. Saat ini saya memakai TWS Anchor Liberty 4, teman-teman. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian call quality dari TWS 1 ini? Sekarang kita coba berpindah ke beberapa TWS kompetitor lainnya. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini, teman-teman, saya sudah berpindah ke TWS harga 2 jutaan lainnya, yakni Sony Link-Buds S. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian call quality dari Sony Link-Buds ini kalau dibandingin sama Anchor Liberty 4 tadi, teman-teman? Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih clear? Mana yang lebih jernih menurut kalian? Cek 123, cek 123. Sekarang kita coba berpindah ke TWS lain yang call quality-nya menurut saya salah satu yang terbaik. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini, teman-teman, saya sudah berpindah memakai TWS Technics AZ60. Sorry kalau posisi saya agak berubah ya dari yang tadi karena suatu hal. Oke, gimana menurut kalian call quality dari TWS Technics AZ60 ini kalau dibandingin sama Sony Link-Buds S dan terutama dengan Anchor Liberty 4 tadi? Cek 123, cek 123. Sekarang kita coba berpindah ke TWS Anchor Space 40. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini, teman-teman, saya sudah berpindah memakai TWS Anchor Soundcore Space 40. Gimana menurut kalian call quality dari Anchor Space 40 ini kalau dibandingin sama Anchor Liberty 4 tadi di awal? Ini saudaranya ya, yang udah keluar 5 bulan lebih awal. Cek 123, cek 123. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk.
Oke, sekarang untuk audio kita bahas volumenya dulu. Di pemakaian saya dengan Anchor Liberty 4 ini, saya merasa volume optimum ketika audionya berasa paling dinamis itu berada di volume 40% ke atas. Jadi saya rasa untuk low level atau low volume listening session, TWS ini saya rasa agak kurang cocok. Dan memang terdapat lompatan lompatan volume, lompatan loudness, volume jump secara cukup signifikan ketika kita berpindah dari volume 40% ke 50%. Untuk pemakaian saya sehari-hari pun saya biasa pakai TWS ini di volume sekitar 60% ketika saya dengerin Apple Music dengan HP Android saya, dan sekitar 60-70% ketika saya dengerin Spotify. Sedangkan untuk audionya sendiri disediain beberapa opsi EQ preset atau sound effect yang ditunggu-tunggu, tentunya special audionya ya. Seperti yang ada di Apple AirPods Pro. Di sini audionya akan dibikin lebih open, soundstage-nya berasa lebih luas dengan ngorbanin kualitas timbre audio tapi. Ya, bukan rahasia lagi ya. Kalau fitur-fitur stereo enhancing, soundstage enhancing kayak gini, biasanya bakal ngorbanin timbre audio, terutama timbre midrange-nya yang saya paling notice di sini. Midrange-nya di sini berasa kayak lebih hollow, lebih diffuse juga, dan kehilangan bodinya. Kayak ada yang bolong gitu teman-teman. Tapi lagi, buat yang sangat memvalue sound imaging atau sound staging, kualitas soundstage yang immersive, luas gitu ya, fitur spatial audio di TWS ini bisa bantu kasih ilusi soundstage yang cukup luas. Meskipun buat kalian para kaum mendang-mending yang ngebandingin ini dengan Apple AirPods Pro, saya harus bilang kalau di pendengaran saya, spatial audionya masih belum sematang yang ada di Apple AirPods Pro, terutama yang generasi kedua. Ketika saya cobain AirPods Pro 2 punya teman saya, timbre audio dari Apple AirPods Pro 2 ketika di mode spatial audio masih berasa lebih natural, midrange-nya lebih punya body, juga berasa lebih smooth dibandingkan di spatial audionya Anchor Liberty 4. Yang di sini vokalnya, terutama region sibilannya, berasa cukup tajam. Konsonan S-nya ini masih tumpah-tumpah di sini. Lalu ada fitur Hear ID, seperti yang ada di Anchor Liberty 3 Pro, di mana telinga kalian akan dites sensitivitasnya dari berbagai frekuensi di sini. Tapi, sekalipun demikian, lagi-lagi, EQ hasil Hear ID tes saya nggak begitu akurat, nggak begitu bisa saya enjoy. No, bahkan saya nggak bisa enjoy sama sekali EQ hasil Hear ID tes saya. Ini kasusnya mirip seperti Anchor Liberty 3 Pro dulu ya. Jadi fitur Hear ID tes ini menurut saya masih hit or miss. Ada beberapa user yang saya tahu cukup cocok dengan Hear ID tesnya, tapi saya sendiri nggak begitu cocok. Sedangkan di mode defaultnya, dengan Soundcore Default EQ di sini, saya rasa TWS ini punya karakter sound yang cenderung V-shape, terutama vokal cowok berasa mundur banget, dengan treble yang cukup bright. Dan ada perbedaan sound antara mode ANC dan mode normal. Di mode noise cancelling, sub bass-nya saya nyadar nggak semelimpah di mode normal. So, buat kalian para pencinta deep bass atau sub bass lover, saya lebih saranin kalian ketika pakai TWS ini, kalian set aja di mode normal ketika dengerin musiknya. Karena di mode ANC, sub bass-nya ini nggak seberasa seperti yang ada di mode normal. Sebagai akibatnya, di mode ANC, treble-nya jadi agak sedikit lebih dominan, lebih berasa gitu persepsinya. Dan lagi, treble-nya di sini punya karakter yang cukup bright. Tapi jujur, treble-nya Liberty 4 ini udah jauh nggak setajam Anchor Liberty 3 Pro. Treble-nya di sini menurut saya lebih smooth, region sibilan seperti konsonan S juga lebih terkontrol daripada di Anchor Liberty 3 Pro. Lalu kesan timbre metalik yang ada di Anchor Liberty 3 Pro juga cukup berkurang di Anchor Liberty 4 ini. Meski tentu region sibilannya by default masih agak tajam buat selera saya pribadi. Dan treble-nya ini perlu saya turunin lagi via custom EQ yang disediakan di aplikasinya. Jadi overall saya suka pakai custom EQ seperti ini teman-teman. Treble-nya di sini berasa cukup clear, extend, tapi tetap aja bisa berasa tajam buat orang-orang terutama yang udah terbiasa pakai TWS atau AIM karakter warm. Dan buat orang-orang yang sangat sensitif sama region treble. Jadi tetap saya masih nggak bisa begitu rekomenin TWS ini untuk orang-orang yang sensitif sama suara treble. Dan buat saya pribadi, treble-nya di sini sudah bisa saya handle ya setelah saya custom EQ tadi. Paling nggak kesan plastiki dan metalik yang saya jumpain di Anchor Liberty 3 Pro sudah nggak saya temuin lagi di TWS ini dengan custom EQ saya. Mungkin ini juga berkat balance armature driver di Liberty 3 Pro yang sekarang sudah diganti dengan satu dynamic driver. Yes, konfigurasi drivers di Liberty 4 ini adalah dual dynamic driver. Sudah nggak ada lagi PA drivernya.
Setelah di EQ, lower mid-nya sudah saya naikin sehingga vokalnya di sini jadi lebih berbody. Terutama vokal cowok sekarang berasa lebih present, nggak semundur mode defaultnya, yang vokalnya sangat tipis dan kering ya by default. Meskipun setelah saya EQ pun, saya masih ngerasa vokalnya di sini bukan vokal yang tipe lush dan warm. Tapi kalau ada use case atau penggunaan mode default yang meskipun tipis kering ya, itu bakal cocok kalau kalian mentingin pelafalan vokal atau kalian dengerin podcast dan mau kejelasan pelafalan vokal dari suara-suara orang atau conversation yang kalian dengerin. Dan dalam hal teknikalitas saya bisa bilang dual dynamic drivernya di sini do a good job lah. Buat kasih presentasi yang cukup megah, bass yang punya impact dan dinamis, soundstage yang luas, dan positioning instrumen yang berasa cukup rapi. Kalau saya bandingin sama Anker Space A40, by default Space A40 punya presentasi audio lebih balance. Tapi dalam hal teknikalitas, Liberty 4 menang telak. Presentasi staging lebih megah, pemisahan instrumen yang lebih rapi, dan detail retrieval di area treble, serta clarity vokal yang lebih baik overall. Saya yakin buat orang yang mentingin teknikalitas, Anker Liberty 4 ini upgrade yang cukup signifikan dari Anker Space A40, plus juga dari Sony Link Buds S. Terutama buat yang nyari tipikal audio V-shape, lebih dinamis, lebih megah, dan teknikalitas yang menurut saya lebih mirip dengan Wired IM ya. Tapi lagi, dengan catatan kalian harus EQ di app-nya, supaya audionya lebih refine di sini. Sedangkan lagi, kalau kalian suka presentasi audio yang by default lebih balance, dan kalian suka audio yang lebih intimate bisa dibilang, lebih close in, dan lebih inovatif, dan punya timbre vokal yang menurut saya lebih lush, lebih tebal, baik Anker Space A40 maupun Sony Link Buds S masih lebih saya rekomenin daripada Anker Liberty 4. Sedangkan kalau dibanding sama Technics AZ60 tanpa di EQ, by default, dan sama-sama di mode Active Noise Cancelling, pertama kali ketika saya compare sebelah-sebelahan, Liberty 4 ini langsung berasa punya clarity yang lebih oke. Detail vokal ini lebih dapet, treble juga lebih extend dan lebih maju. Tapi setelah 2-3 kali lebih mendengarkan secara berulang-ulang, penilaian saya mulai dinormalkan kembali. It's no-brainer. Kalau vokal AZ60 terdengar lebih punya body yang natural dengan detail tekstur vokal yang cukup tanpa berasa ada kesan kasar atau tajam yang berlebihan seperti yang ada di Liberty 4 yang di sini berasa tipis ya vokalnya. Dan region S atau sibilannya masih berasa tumpah-tumpah dan kalah refine secara signifikan dibanding Technics. Buat saya saat ini, presentasi mid-range dari Technics AZ60 ini salah satu yang paling saya suka dari TWS-TWS yang pernah saya coba selama ini. Cukup imbang antara sisi technical dan musicalnya. Sementara sekarang untuk bassnya, Anker Liberty 4 lebih nge-boost sub-bass dibandingkan Technics AZ60. Dan karena lower mid-range dari Liberty 4 ini berasa kurang di-boost, kayak vokal cowok berasa mundur tadi ya, karena lower mid yang berasa kurang di-boost ini, maka pemisahan antara region bass dengan region mid-range lebih berasa terpisah secara rapi di Liberty 4. Lagi, dengan ngorbanin timbre mid-range di sini. Dan ini juga ngebikin presentasi audio Liberty 4 berasa lebih dinamis dibandingkan Technics AZ60. Sedangkan untuk staging dan positioning instrumen, meskipun secara presentasi sound keduanya sama-sama open, tapi by default, tata letak instrumen di sound imagingnya ini berasa lebih rapi di AZ60, sembari tetap bisa menjaga kesan warm dan inofensifnya. Kesan smoothnya ini masih terjaga banget dibandingkan Liberty 4 di sini. Tapi kalau keduanya sudah di EQ, apalagi kalau udah pakai spatial audio, saya rasa sekarang Liberty 4 lah yang punya tata letak instrumen lebih rapi, dengan treble yang tetap berasa lebih extend daripada treble-nya Technics. Ini kembali soal selera. Buat kalian yang suka treble yang lebih cepat roll off, tapi tetap berasa punya detail yang cukupan, dan treble yang overall lebih smooth, treble-nya Technics AZ60 ini menurut saya saat ini masih salah satu yang saya bilang yang paling sweet lah, paling smooth, sembari menjaga detail dari area treble-nya. Smooth dan sibilan free, at least di pendengaran saya, tapi masih tetap ada detailnya. Meskipun nggak semenonjok treble-nya Anker Liberty 4 di sini. Tapi secara teknikalitas, Anker Liberty 4 masih di atas Technics AZ60. Tapi kalau kalian tanya ke saya soal kombinasi antara smoothness di audio dengan teknikalitas yang cukup oke dan somehow terdengar lebih natural menurut saya, Technics AZ60 is simply one of the sweetest. Inilah juga kenapa saya masih belum rela untuk ngejual Technics AZ60 ini sampai saat ini. Jadi overall, kalau kalian cari audio tipe technical, macam audionya Tin Hi-Fi Tin Buds 3 yang pernah saya review dulu, tapi kali ini sudah dilengkapi dengan fitur ANC, Transparency Mode, Spatial Audio, Custom EQ di app, dan Multi-Point Connection,
Anker Soundcore Liberty 4 bisa saya sangat rekomendasikan untuk harganya. Secara audionya di sini saya lebih suka dibandingkan audionya Liberty 3 Pro, simply karena treble-nya di sini lebih jinak, dan bahkan Liberty 4 punya fitur yang lebih banyak dibandingkan Liberty 3 Pro. Tapi kalau kalian nggak suka TWS tipe stem dan mau TWS Anker dengan karakter audio yang lebih inovatif, audio lebih balance, dan timbre lower midrange yang lebih lush, kalian mending hemat ratusan ribu dan ambil aja Anker Space A40. Di Anker Space A40 ini, kalian juga sudah dapetin sebagian besar fitur Liberty 4 juga. Dan bahkan menurut saya, ANC dan transparency mode-nya masih agak lebih baik dibandingkan Anker Liberty 4 di firmware saat ini. Sedangkan buat kalian yang lebih sultan, yang punya budget 2 jutaan, dan mau TWS dengan ANC yang kedap, dan call quality yang menurut saya salah satu yang terbaik, di antara TWS yang pernah saya coba, saya bisa rekomenin Technics EAH AZ60. Ya, meskipun punya beberapa gejala aneh, seperti yang saya sampaikan di video reviewnya, tapi TWS ini saya rasa masih bisa kalian pertimbangkan selama masih bisa kalian dapetin dari Panasonic Indonesia lengkap dengan garansi resmi selama 1 tahun. Semua link pembelian sudah saya taruh di deskripsi di bawah video. Kalian bisa cek sendiri update harga terbarunya di saat kalian nonton video ini. Oke, saya rasa cukup itu dulu aja ya. Video review kali ini sudah cukup panjang videonya. Dan semoga bisa bantu kasih referensi ke kalian, terutama tentang Anker Liberty 4 ini. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. See you, bye guys.